Saya sangat bangga banget sebagai adik dari seorang Oscar Lawalata. Dan Mario juga mungkin harus bisa menerima bahwa tidak semua wanita itu perfect. Mungkin saat ini saya belum punya anak. Saya mungkin karena udah menjelang retired ya, hitungan saya sih saya memang udah boleh dibilang pelan-pelan pensiun ya. Itu tadi, saya pengen berbagi dengan teman-teman atau family yang memerlukan ya penguatan, pengalaman, single parents. Jadi kita mau membuat kerangka konsepnya, bagaimana masyarakat bisa ngobrol sama mama. Nah itu pelan-pelan sedang kita buat. Karena kadang-kadang di komen-komen di semua episode tidak bisa kita jawab satu-satu. Tapi kita baca loh, kita baca dan kita selalu senang dan ya kita pasti kasih like. Kalau buat mama sih udah ada planning. Kita bikin YouTube live di channel The Lawalata sini mungkin sebulan sekali atau apa. Kita kan mau nanya ya. Iya, makanya jadi kita pikirin nextnya malahan juga kita perlu ide. Berarti kita tanya sama fam. Di Lawalata sini kita kemarin sudah bukan cukup sih, tapi kita udah memberikan pengalaman selama hidup kita. Dan di sini karena komennya positif, input-inputnya pasti pada positif di sini, jadi kita sekarang jadi ingin, karena kita juga manggilnya family, kita ingin kebersamaan kekeluargaan ini menjadi satu. Jadi nggak cuma nonton juga aja kan, kemarin nontonin kita aja. Ide yang paling bagus atau masukan yang paling bagus dari family kita undang dia. Misalnya idenya ada 3 bagus ya kita bikin 3 episode gitu. Tapi mungkin setiap episode 1 orang itu aja yang kita undang. Ini sekarang ayo gitu, kalian bisa juga hadir di sini bersama-sama share sesuatu sama kita. Konten-konten yang seru. Iya. Yang menarik, yang mendidik juga pastinya. Yes. Di semua sosial media kita kan, kita ada Instagram, kita ada YouTube, di komen di YouTube. Saya, Mama, dan Oscar juga ada Facebook dan juga Instagram, bisa di DM gitu. Ya itu semuanya bisa. Bicara kain Indonesia, kerajinan, produk gitu, dan saya memang akan mengeluarkan brand baru yang lebih affordable. Harapan saya bisa didapatkan di online juga gitu, karena selama ini orang tahu kan saya lebih eksklusif gitu. Nah ke depan saya ingin brand baru saya ini lebih untuk Indonesia, lebih affordable, dan juga ingin berkolaborasi dengan kreator-kreator muda gitu, karena saya lihat dunia kreatif sekarang sangat berkembang ya gitu. Tadi surprise ya, kita lagi membuat project untuk anak Indonesia. Jadi aku lagi mau mengembalikan cerita dongeng Nusantara. Mungkin saat ini saya belum punya anak, tapi saya ingin berbagi saya ingin berkreasi sesuatu untuk anak Indonesia dalam sebuah buku. Tetapi kita mengemasnya untuk menceritakan kenusantaraan ini secara anak-anak, tetapi of course dengan mata saya gitu loh. Bagaimana kita harus bercerita Indonesianya nih, Indonesianya harus dapet tapi modernnya, sehingga ibu-ibu juga kembali mau bercerita ke anak-anaknya. Karena kalau ibunya sendiri juga udah lupa akan budaya Indonesianya,
bagaimana anak-anaknya bisa tahu gitu. Jadi generasi sekarang pun mungkin lama-lama udah nggak tahu apa itu cerita rakyat, apa itu arsitektur, apa itu makanan dari daerahnya, baju-bajunya, tariannya, musiknya dan sebagainya. Jangan sampai budaya Indonesia itu hilang, termakan oleh zaman. Kalau saya sih banyak banget cita-cita saya yang masih pengen saya lakuin di basket. Misalnya kalau di entertain, misalnya film-film yang saya punya, maksudnya mimpi kalau ada film tentang olahraga atau tentang basket. Iya, punya usaha sendiri kayak coffee shop ataupun apalah gitu sama teman-teman. Banyak banget mimpi-mimpi saya yang masih saya ingin lakuin. Tapi ya saya selalu melakukannya dia sambil berjalannya dengan kehidupan ini gitu. Jadi saya nggak yang ngoyo gitu. Terus saya juga pengen punya clothing line sendiri gitu yang berhubungan dengan basket. Married salah satunya juga. Punya keluarga, banyak lah. Nextnya saya masih banyak mimpi-mimpinya. Mario ini hampir mirip saya karakternya, ya. Kalau sudah berkata benar, itu benar dan itu susah untuk digoyang. Makanya kadang-kadang menjadi berkesannya keras, berkesannya susah amat nih orang gitu. Tapi kalau sebenarnya diperhatikan, sabar aja sedikit sama Mario, dia punya very good heart sebenarnya. Cuman karena juga nggak salah sih, anak-anak sekarang kan juga cepet, emosionalnya juga cepet sekarang. Jadi itu mungkin yang saya lihat bahwa Mario juga harus turun sedikit. Anak-anak yang mendampingi Mario juga harus lebih mengerti Mario, itu aja sih kalau untuk saya gitu. Dan Mario juga mungkin harus bisa menerima bahwa tidak semua wanita itu perfect. Kalau dari saya mungkin ya. Ini salah satu perempuan yang mengerti juga, iya kan? Kalau saya gini, karena Iyo itu kan biar bagaimana kan dia tumbuh sama mama. Jadi sosok wanita mamah itu mau nggak mau menurut aku pasti ada di dalam Pengaruh dia. di dalam Mario gitu, sosok perempuan gitu. Dan juga karena kita tumbuh memang dari kehidupan yang susah, jadi Mario itu pasti dia juga perlu pasangan Mandiri. yang mandiri Yes. gitu ya, itu udah pasti. Itu clear. Terus kedua, Mario ini sebenarnya sensitif, cuma dia mungkin nggak kelihatan aja gitu. Dan Mario sudah punya comfort zone-nya. Nah, Ya itu dia. Dia comfort udah happy with zone itu yang himself. kadang-kadang membuat lelaki susah. Ya. So I think woman yang perlu juga woman yang Matang, udah happy mandiri, with tuh. herself juga gitu Ya, lah. matang Dan dan I mandiri. think will be ini jalan deh gitu. Jadi kalau masih labil kayaknya nggak kena tuh. Ya. Apalagi manja-manja yang nggak penting. Aduh, udah itu ke laut, udah pasti. Lebih takutnya ketemu Oscar. Pasti, iya dong, karena kan luar dalam ya. Luarnya bajunya harus bagaimana, dalamnya juga kadang nggak bisa ditebak dianya gitu. Kan Kalau sangat lagi diam. moodnya lagi benar atau lagi enggak gitu kan. Gitu. Ya, I have partner sekarang, orang Jerman. Dan saya juga sekarang juga sudah lebih banyak hidup di Berlin. Sebenarnya sebelum ketemu dia juga saya sudah di sana gitu. Dan untuk saya partner itu kan dia melengkapi ya gitu. Jangan sampai menjadi menyusahkan gitu. Dan bumbu-bumbu kehidupan. bumbu-bumbu kehidupan. Ternyata harus itu. Jadi ya itu tadi
Tapi saya yakin gitu, Mario pun juga pasti teman hidup in the end tetap harus ada. Cuman kan kalau di case Mario orang mempertanyakan merit, keturunan, anak gitu. Kalau di saya kan udah jelas gitu bahwa ya this is me and what's nextnya tuh juga kalaupun saya married ataupun apa kan juga mungkin another case, mungkin kalau mau punya anak angkat mungkin atau apa, Belum we never terpikir. know gitu, Belum we never know gitu. dipikirkan Tapi kan juga. jalan hidup itu kan masih misteri ke depan ya, tapi selama kita masih on track, kita nggak pernah tahu ke depan akan seperti apa. Kalau ditanya hati kecil, of course setiap ibu pasti pengen punya cucu. Itu udah pasti gitu. Tapi saya tipikal yang mendahulukan kebahagiaan seseorang atau itu anak saya daripada kebahagiaan saya. Jadinya kalau dua-dua ini sudah jelas tidak akan dapat anak atau tidak dapat cucu saya, for me I'm fine. Yang penting they happy. Pasti saya akan bahagia. Kan saya tadi udah bilang, kalau ditanya semua orang tua pengen punya cucu. Pasti gitu. Tapi kalau katakanlah sampai saya tidak punya, untuk saya happiness itu bukan harus anaknya kawin, harus anaknya punya cucu, anaknya harus enggak. Saya bukan harus. Itu nggak ada di budaya saya menciptakan anak-anak saya, enggak. Makanya tadi Mario udah bercerita bahwa dia selalu diberikan kebebasan. Karena untuk saya happiness-nya Mario adalah happiness-nya saya. Happiness-nya Oscar adalah happiness-nya saya. Dan sebaliknya tentu happiness saya adalah happiness-nya anak-anak juga gitu.